Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mbak Nadia Falmela Rasati dengan NIM 23095111121 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum 1-4 bakteriologi dan mikologi. Baik, yang pertama mengenai kasus. Pada suatu peternakan unggas, dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sempat pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis dan peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Selanjutnya dilakukan uji penelitian terhadap feses tersebut, di mana terdapat 4 tahap. Yang pertama pembuatan media, yang kedua pewarnaan gram, yang ketiga isolasi dan identifikasi, dan yang keempat uji sensitivitas antibiotika. Baik, yang pertama mengenai pengenalan alat pembuatan media dan isolasi. Mikrobiologi mempelajari mikroba seperti bakteri melalui populasi besar karena ukuran individu mikroba sangat kecil dan sulit diamati secara terpisah. Untuk mempelajari mikroba, dilakukan kultivasi di laboratorium menggunakan media kultur. Bakteri yang merupakan mikroorganisme prokaryotik diklasifikasikan berdasarkan struktur dinding selnya menjadi gram positif dan negatif. Dalam praktikum, bakteri dikultivasi pada nutrien agar dari sampel kotoran ayam dan ditanam dengan teknik strik. Isolasi bakteri dilakukan untuk mempelajari jenis dan karakteristiknya dengan memisah satu jenis mikroba dari campuran di media padat, sehingga membentuk koloni. Metode cawan gores adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembiakan murni. Berikut adalah alat dan bahan. Terdapat batang ose, needle, inkubator api Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas ukur, hot plate, rak tabung, bakteri atau feses ayam, media nutrien agar, dan juga aquades. Berikut prosedur kerja untuk pembuatan media biakan. Yang pertama, timbang media dan larutkan dengan aquades sesuai petunjuk. Yang kedua, larutkan dan panaskan di atas hot plate. Yang ketiga, kemudian disterilkan dengan autoclave. Lalu yang keempat, medianya sudah steril, dibiarkan hingga hangat, kemudian dituangkan dalam cawan Petri atau tabung reaksi yang sudah steril. Selanjutnya, prosedur kerja untuk isolasi atau penanaman bakteri. Pertama, panaskan ujung jarum ose hingga berwarna merah, lalu didinginkan ujung ose dengan menempelkan ke bagian tengah media neutron agar. Lalu, sampel feses ayam diambil, lalu digoreskan pada bagian pertama dengan membentuk garis zigzag, dan lakukan goresan kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Lalu, tutup cawan Petri, dan masukkan media tersebut ke dalam inkubator dan diamkan selama 20 jam. Berikut merupakan hasil dari isolasinya. Terdapat 128 koloni bakteri pada media pertama, berwarna putih transparan dan putih kekuningan, dan berbentuk bulat. Dan yang pada media kedua terdapat 68 koloni. Pembahasan. Hasil praktikum isolasi bakteri dari sampel kotoran ayam terinfeksi E. coli dilakukan dengan metode gores pada nutrien agar. Bakteri E. coli yang tumbuh pada media ini memiliki ciri berwarna putih susu dan berbentuk bulat. Isolasi dilakukan dengan mengoleskan sampel bakteri pada media Na yang mendukung pertumbuhan bakteri karena mengandung karbohidrat dan protein yang dibutuhkan. Bakteri E. coli biasanya membutuhkan waktu 12-48 jam untuk tumbuh. Pada praktikum ini menunjukkan bahwa sampel kotoran ayam positif mengandung bakteri Escherichia coli. Kesimpulannya, dalam praktikum ini kami mengamati pertumbuhan bakteri pada 2 cawan Petri yang menggunakan media nutrien agar. Pada cawan Petri pertama terdapat 128 koloni, dan itu lebih banyak dibandingkan cawan Petri kedua yang hanya memiliki 68 koloni. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh teknik inkulasi yang berbeda. Meskipun cawan Petri 1 memiliki lebih banyak koloni, teknik inkulasi yang belum sempurna menyebabkan koloni bakteri masih tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa teknik inkulasi perlu diperbaiki untuk menghasilkan koloni yang lebih konsisten dan terisolasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Pendahuluan. Ukuran mikroba sangat kecil sehingga jumlah informasi yang diperoleh tentang mikroba tersebut melalui pengamatan secara individu adalah terbatas. Sehingga dilakukan dengan cara penumbuhan atau pembiakan mikroba dalam lingkungan buatan di dalam kondisi laboratorium disebut kultivasi. Bakteri merupakan jasad klinik yang bersifat kosmopolitan. Mikroorganisme ini tergolong sebagai prokaryotik dengan satu kromosom yang tersusun atas DNA berbentuk sirkuler. Bakteri juga memiliki plasmid berupa DNA ekstra kromosomal yang berbentuk kecil dan sirkuler. Dalam praktikum ini dilakukan identifikasi pada bakteri mikroba pada feses ayam dari hasil isolasi pada praktikum sebelumnya melalui pewarnaan gram dan uji katalase.
Berikut alat dan bahannya, terdapat isolat bakteri yang pada praktikum sebelumnya, gelas objek air, korek api pinset, mikroskop, bonsen, dan larutan untuk pewarna gram. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan preparat isolat bakteri. Pada permukaan gelas objek yang sudah dibersihkan diberi tanda lingkaran. Gunakan daerah ini untuk mewarnai bakteri. Lalu dibalikkan gelas objek hingga tanda lingkaran berada di baliknya. Yang kedua, dengan menggunakan OC steril, letakkan 1 tetes Aquades pada permukaan gelas objek di dalam lingkaran. Tiga, dengan menggunakan OC steril, ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dan campur dengan Aquades tadi. Keringkan gelas objek ini pada temperatur ruang atau dengan cara meletakkannya jauh di atas api bonsen. Lalu lakukan fiksasi dengan cara melewatkan atau mengangin-anginkan gelas objek di atas api bonsen agak jauh dan jangan sampai mengenai api hingga mengering. Selanjutnya yaitu prosedur kerja untuk pewarnaan gram. Siapkan preparat dari sampel koloni isolat bakteri, lalu teteskan 2-3 tetes zat warna pertama, kristal violet, pada permukaan gelas objek yang bersih bakteri yang sudah difiksasi. Biarkan selama 1 menit. Lalu cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Lalu tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin, dan biarkan selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Gelas objek pun dimiringkan dengan sedikit, kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna. Lalu cuci dengan air mengalir secara singkat dan keringkan lagi. Teteskan beberapa tetes pewarna penutup secara fine dan biarkan selama 2 menit. Lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Amati preparat dengan mikroskop pembesaran kuat 100 kali dengan minyak emersi. Dan selanjutnya yaitu untuk uji katalase berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan cara mengambil koloni pada media EMBA dengan proses steril, kemudian dioleskan pada gelas objek lalu diteteskan H2O2 3% menggunakan. Lalu penentuan adanya katalase terlihat dari pembentukan gelembung udara di sekitar koloni tersebut. Secara umum, bakteri yang positif pada uji katalase bersifat aerob dan anaerob. Lalu berikut hasilnya. Pada bakteri terdapat bakteri gram negatif, bentuk selnya itu batang atau kokobasil, dan jenis bakteri yaitu Escherichia coli, dan untuk hasil uji katalase tidak terdapat gelembung. Pembahasan. Pada hasil pengamatan preparat isolat bakteri Escherichia coli pada media selektif EOC methylene blue agar, di bawah mikroskop menunjukkan bakteri ini memiliki kapsul berwarna merah dengan latar belakang merah, menandakan bakteri gram negatif. Morfologi bakteri teridentifikasi sebagai batang pendek atau kokobasil dengan panjang sekitar 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, dan lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Bakteri ini memiliki flagel yang tidak terlihat pada perbesaran 1000 kali dengan mikroskop cahaya dan tidak membentuk spora. Pewarnaan gram negatif menghasilkan warna merah muda setelah dekolorisasi dan pewarnaan safarani. Pada uji katalase, tidak terdapat aktivitas enzim katalase karena tidak ada gelembung gas yang muncul dari pemecahan H2O2 menunjukkan koloni bakteri tidak memecah H2O2 menjadi air dan oksigen. Kesimpulannya, pewarnaan gram menjadi metode yang digunakan dalam pengelompokan organisme karena mampu membedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Metode yang digunakan dalam kasus ini adalah uji pewarnaan gram, dan untuk bahan pewarna lain yaitu kristal violet dan sarpanin dengan tambahan larutan seperti iodium dan alkohol. Hasil uji pewarnaan gram ini dapat dipastikan terdapat bakteri gram negatif, yaitu Escherichia coli. Selanjutnya yaitu isolasi dan identifikasi bakteri. Pendahuluan. Mikroorganisme di lingkungan alami terdiri dari berbagai jenis populasi campuran di tanah, air, udara, serta pada tubuh hewan dan tumbuhan. Untuk mengidentifikasi jenis bakteri dan mempelajari karakteristiknya, diperlukan teknik isolasi dan pemurnian mikroorganisme. Proses isolasi melibatkan pengambilan sampel dan pengukuran pada media seperti Na, EMBA, triple sugar iron agar, simon citrate agar, sulfate indole motility, media gula-gula atau glukosa, methyl red, dan media seperti itu digunakan untuk uji biokimia bakteri. Identifikasi bakteri dilakukan berdasarkan bentuk koloni, pinggiran koloni, tekstur koloni, dan warna koloni. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi pada ayam yang mengalami diare putih.
Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Terdapat OC, needle, pipet, inkubator, api bunsen, cawan petri, bakteri, nutrien agar, dan media. Lalu selanjut dengan alat dan bahan. Terdapat OC, needle, pipet, inkubator, api bunsen, cawan petri, bakteri, nutrien agar, EMBA, TSIA, SIM, reagen methyl red, SCA, MRVP, gula-gula glukosa, dan reagen KO. Selanjutnya yaitu metode kerja untuk isolasinya. Yang pertama untuk media Na dan EMBA, siapkan cawan petri, panaskan OC dengan api bunsen, kemudian ambil sampel bakteri E. coli dan goreskan secara zigzag pada media. Lalu untuk media TSIA, panaskan needle dengan api bunsen, kemudian ambil bakteri E. coli dan tanam pada media TSIA, tusuk di acid bath sekitar 3/4 bagian dan goreskan needle pada bagian acid land. Selanjutnya untuk media SIM, panaskan needle dengan api bunsen, kemudian ambil bakteri E. coli dan tanam pada media SIM, ditusuk sekitar 3/4 bagian dengan tegak lurus. Lalu media SCA disterilkan OC terlebih dahulu pada bunsen, lalu didinginkan pada media bakteri yang sudah dikultur, didinginkan di OC bagian media yang kosong, lalu oleskan pada salah satu bakteri. Lalu infiltrasi bakteri dengan cara menggoreskan OC ke acid slime. Lalu media MR dan glukosa, sterilkan OC terlebih dahulu pada bunsen, lalu didinginkan pada media bakteri yang sudah dikultur. Dinginkan OC di bagian media yang kosong, lalu oleskan ke salah satu bakteri. Inkulkasikan bakteri dengan mengaduk secara perlahan dalam media. Lalu berikut adalah hasil untuk isolasi praktikum isolasi bakteri. Pada nutrien agar misalkan positif Escherichia coli, di mana terdapat berbentuk kokus berwarna putih susu dengan tepi selnya rapi. Lalu untuk media EMBA, positif Escherichia coli berbentuk kokus dan berwarna hijau metalik. Selanjutnya untuk hasil praktikum uji biokimiawi. Untuk media TSIA positif karena dari merah menjadi kuning. Lalu untuk SIM positif karena terdapat cincin merah. Lalu SIA negatif dengan warnanya tetap hijau. Lalu uji gula-gula positif dari warna bening menjadi kuning keruh. Dan methyl red menjadi positif karena berwarna merah. Pembahasan dalam praktikum ini, fesis ayam yang menderita diare putih digunakan untuk sampel ayam untuk mengidentifikasi dan mengisolasi bakteri. Berbagai uji dilakukan menggunakan beberapa media dan hasilnya sebagai berikut. Dalam media Na, bakteri tumbuh dengan warna putih susu berbentuk bulat dan rapi menunjukkan pertumbuhan umum yang tidak selektif. Lalu media enosin methylene blue agar, bakteri gram negatif menunjukkan warna hijau metalik menunjukkan kemampuan bakteri memfermentasi laktosa. Lalu media triple sugar iron agar, media berubah warna menjadi kuning dan terdapat gelembung menandakan bakteri menghasilkan gas selama fermentasi. Lalu media sulfate inert motility setelah penamaan COVAX terbentuk cincin merah dan keruh putih menunjukkan bakteri memiliki flagella dan molalitas. Lalu media simon citrate agar tidak terjadi perubahan warna menjadi biru menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon tunggal dan energi. Lalu methyl red berubah warna menjadi merah setelah ditetesi MR menunjukkan bakteri menghasilkan asam dan fermentasi glukosa. Lalu uji gula-gula atau glukosa perubahan warna menjadi kuning keruh dan sedikit gelembung menandakan bakteri dapat memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan gas. Meskipun endapan gas tidak dapat diamati dalam tabung. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini menunjukkan karakteristik kemampuan fermentasi, molalitas, dan penggunaan sitrat oleh bakteri yang diisolasi dari fesis ayam dengan diare putih. Kesimpulan, pada praktikum dan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa bakteri penyebab mencret putih pada ayam adalah Escherichia coli. Hal tersebut dibuktikan dengan isolasi dan uji biokimia pada bakteri yang didapatkan hasil pada Na berwarna putih susu dengan bentuk yang bulat dan rapi, sedangkan pada media EMBA menghasilkan warna hijau metalik. Pada TSIA positif berwarna kuning, SIM positif terdapat cincin merah, SCA berwarna hijau, methyl red berwarna merah, dan uji gula-gula berwarna kuning keruh. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas kuman. Dalam mengatasi kasus penyakit darah putih yang sering menimpa ayam, pemilihan jenis antibiotik yang benar-benar sesuai menjadi faktor kunci. Proses pemilihan ini tidak hanya penting untuk mengobati penyakit yang sedang berlangsung, tapi juga untuk mencegah kemungkinan wabah serupa di masa depan. Uji sensitivitas merupakan langkah penting dalam meneliti medis, khususnya dalam menentukan efektivitas antibiotik. Melalui uji ini, bakteri yang menjadi agen penyebab inflamasi diuji reaksinya terhadap berbagai jenis antibiotik. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengidentifikasi pola kepekaan bakteri tersebut. Apakah mereka termasuk ke dalam kategori sensitif, memiliki reaksi intermediate, atau bahkan resisten terhadap antibiotik yang diuji. Berikut alat dan bahannya. Ada Muller Hinton agar, cotton swab steril, biarkan bakteri murni, reagen McFarland, bulan paper dish alkohol 70%, api bunsen, OC, dan tisu. Berikut metode kerjanya. Yang pertama, untuk mensterilkan OC, panaskan dan dinginkan, tanam bakteri
Tambahkan 3-10 koloni ke dalam 4 ml bouillon, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam, lalu amati pertumbuhan, sesuaikan kekeruhan dengan standar Macfarlane 0,5. Jika terlalu keruh, tambahkan bouillon steril, jika kurang keruh, inkubasi lagi. Lalu tanam pada medium, biarkan ke medium agar mulai himpun dengan cotton bud steril. Lalu tempelkan antibiotika, letakkan paper berisi antibiotika pada medium dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi sawan, lalu inkubasi pada suhu 37 derajat semalaman. Dan catat hasil amati dan catat killing zone, bandingkan dengan standar dan simpulkan hasilnya. Berikut adalah hasil dari uji sensitivitas kuman tersebut. Terdapat 3 antibiotik. Yang pertama erythromycin dengan konsentrasi 15 ml dengan resisten dengan hasil 0 kurang dari 14 ml, di mana resisten. Lalu ada kanamisin dengan hasil resisten karena memiliki hasil kurang dari 13 ml, yaitu 7 ml, dan ampicillin yaitu resisten karena memiliki kurang dari 14 ml. Pembahasan. Metode Kirby-Bauer adalah metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas antibiotik terhadap bakteri. Metode ini melibatkan penyebaran bakteri pada medium agar dan penempatan cakram mengandung antibiotik di atasnya. Setelah inkubasi, kita dapat mengamati zona inhibisi cakram. Semakin besar zona inhibisi, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik tersebut. Resisten ini biasa menyulitkan pengobatan infeksi E. coli karena pilihan antibiotik yang aktif menjadi lebih terbatas. Dalam kasus seperti ini, mungkin perlu dilakukan uji sensitivitas tambahan dengan antibiotik lain atau kombinasi antibiotik untuk menemukan regimen pengobatan yang efektif. Kesimpulan, hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa strain E. coli yang diuji resisten terhadap semua antibiotik yang diperiksa, yaitu erythromycin, kanamycin, ampicillin. Kondisi resisten ini mencerminkan masalah yang besar dalam penggunaan antibiotik dan menunjukkan kebutuhan untuk strategi pengobatan alternatif. Karena pilihan antibiotik yang efektif menjadi terbatas, penting untuk melakukan uji sensitivitas tambahan dengan berbagai antibiotik lain atau bisa mempertimbangkan penggunaan terapi kombinasi. Tindakan seperti fototerapi juga bisa menjadi alternatif yang layak. Pengelolaan kasus resisten antibiotik ini memerlukan tindakan yang cermat untuk menemukan solusi pengobatan yang efektif dan menghindari penyebaran resistensi lebih lanjut. Baik, demikian hasil laporan praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om